Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Gimana keadaan kalian semua? Semoga masih dalam keadaan baik ya. Lagi kita pada minggu ini di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dan yang paling membahagiakan adalah materi minggu ini merupakan materi terakhir kalian di semester 2 ini. Sebenarnya materi ini panjang sih, cuman ibu gabungkan aja jadi satu. Jadi mohon dimaklumi ya kalau durasi videonya agak lumayan panjang dan lama. Dan FYI lagi nih, kalau ibu rekamannya di siang hari, ini sekitar jam berapa ya? Jam setengah 2 siang. Jadi kalau misalnya kalian dengar suara bising kayak lalu itu kendaraan atau mobil gitu, mohon dimaklumi karena rumah ibu di pinggir jalan raya, jadi gak masuk gang atau sebagainya, pokoknya pas di pinggir jalan raya. Jadi kalau ada mobil lewat atau sebagainya tuh pasti kedengaran banget, jadi mohon dimaklumi ya. Minggu ini kita memasuki bab 4, yaitu tentang pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada bab 4 ini, tapi nggak akan ibu bacakan, jadi nanti silakan kalian kalau mau ngebaca lagi, silakan download PowerPoint-nya, nanti akan ibu upload di e-learning. Langsung saja kita masuk ke bagian A, yaitu tentang perencanaan usaha makanan internasional. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih ke kalian, kira-kira kalian tuh sadar nggak sih kalau selama 4 bab ini materi kita tuh selalu berulang antara perencanaan usaha, terus apalagi ya, sistem atau teknik pengolahan, lalu yang ketiganya perhitungan titik emas, dan yang keempatnya itu promosi, dan yang kelima laporan. Materi kita setiap babnya itu selalu berulang 5 bagian subbab itu. Cuman bedanya mungkin kalau misalkan bab 1 kan tentang kerajinan, kalau bab 2 tentang rekayasa, bab ketiga itu tentang budidaya, dan yang keempat ini tentang makanan. Nah, sebenarnya juga nih untuk tugas itu diberikan untuk setiap babnya. Jadi untuk bab kerajinan perencanaannya ya tentang seputar kerajinan. Lalu nanti masuk ke bab 2 sama perencanaan sampai laporan usahanya harus tentang itu juga. Bab ketiga dan keempat juga seterusnya. Harusnya seperti itu. Tapi karena ibu sayang sama kalian, jadi tugasnya itu udah apa ya? Kemarin kan tugasnya cuma ada 4 atau 3 sih kalau kalian? Ada 4. Nah, ada 4 tapi sudah mengcover semuanya, dari perencanaan, terus dari pembuatannya, yang ketiga dari perhitungan titik impas, dan sampai promosi. Cuman untuk laporan itu udah ibu putuskan kalau nggak dijadikan sebagai tugas, jadi cuma disampaikan aja. Sekarang kita back to topic. Seperti yang kita ketahui bahwa selama hidupnya manusia itu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ada 3 kebutuhan pokok manusia, yaitu ada sandang, ada papan, dan ada pangan. Nah, untuk makanan sendiri itu termasuk ke dalam pangan. Nah, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia itu selalu mengerahkan kemampuannya untuk memanfaatkan bahan makanan yang ada di lingkungan mereka, entah itu dari nabati, dari hewani, dan sebagainya, yang mana itu nantinya akan menghasilkan berbagai jenis masakan yang memiliki cita rasa yang tinggi. Dan seperti kalian ketahui bahwa di dunia ini tidak hanya cuma satu negara saja, melainkan ada berbagai macam negara-negara di dunia ini, yang mana tentunya itu akan memunculkan berbagai jenis makanan yang juga bervariasi atau beraneka ragam. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, itu mengakibatkan kita menjadi lebih mudah dalam mengenali berbagai macam masakan yang ada di negara kita atau bahkan di luar negara kita. Contohnya yaitu adalah empek-empek. Seperti yang kita ketahui bahwa empek-empek merupakan makanan khas Palembang. Nah, dulu pas zaman ibu SMP, ibu masih ingat banget kalau yang masih jualan empek-empek itu cuma sedikit. Itu paling sekitar ya beberapa orang aja gitu. Dan yang untuk masyarakat kita pun, yang orang Kalimantan juga nggak tahu tuh empek-empek itu apaan. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman saat ini, tahun berapa ya, tahun 2021, itu sudah banyak banget yang bisa bikin empek-empek, yang jualan empek-empek juga sudah banyak, dan masyarakat kita juga sudah banyak yang kenal apa itu empek-empek. Itu merupakan salah satu contoh bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa menikmati makanan yang sebelumnya hanya bisa kita ketahui. Contoh lainnya adalah kimbap.
Ibu yakin nih kalian yang pecinta drama Korea tuh pasti tahu apa itu kimbap ya. Jadi kimbap itu nasi digulung dengan rumput laut kering yang mana di dalamnya itu ada berbagai macam sayuran. Dan biasanya ditambahkan juga kayak keju, terus sosis, daging gitu dan sebagainya. Dulu pas zaman ibu SMA, untuk Korea sendiri itu sudah banyak penyukanya di kalangan ABG-ABG yang ada di Buntok ini, ya katakanlah seperti itu. Tapi seingat ibu, gak ada satupun orang yang di Buntok ini yang ada jualan kayak kimbap, kimchi dan sebagainya tuh nggak ada. Sesuka apapun, trending apapun Korea itu pada zamannya di 2014 itu. Tapi dibandingkan dengan saat ini, tahun 2021, pas ibu balik dari Banjar ke Buntok, ibu scroll IG, scroll Facebook, nemulah penjual kimbap di Buntok. Wow, ibu speechless dong. Dulu nggak ada, tapi kok sekarang ada gitu. Dan bahkan orang yang nggak tahu apa itu kimbap pun kan mau nggak mau jadi tahu kan ya. Itu yang khusus makanan lain yang masuk ke dalam Indonesia ya. Kalau makanan Indonesia yang booming di negara lain, setahu ibu sih banyak sih ya. Seperti kayak sate, terus apa lagi? Nasi uduk, rendang dan sebagainya itu juga masuk booming di negara luar. Maksudnya kalau misalkan mereka ke Indonesia, makanan-makanan yang telah ibu sebutkan tadi, itulah yang pertama kali mereka cari. Atau istilahnya makanan-makanan yang wajib kalau turis itu ke Indonesia yang harus mereka coba. Lalu apa sih sebenarnya makanan internasional itu? Nah, makanan internasional ini merupakan makanan yang biasa dikonsumsi di suatu negara. Yang mana makanan yang dibuat biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Kalau menurut ibu, masakan internasional ini merupakan masakan berstandar internasional yang bisa diterima oleh semua orang. Contoh makanan Indonesia yang dapat diterima oleh negara lain, itu sate, rendang, nasi goreng, dan sebagainya. Pokoknya adalah beberapa makanan yang paling diminati oleh wisatawan kalau mereka ke Indonesia. Sedangkan contoh makanan luar yang katakanlah bisa diterima oleh lidah orang Indonesia itu ada banyak banget. Dan ibu yakin beberapa di antara kalian pasti pernah memakannya. Contohnya ada pizza, ada pasta, spaghetti, Kentucky, terus apa lagi ya? Dan lain-lain. Semua makanan yang telah ibu sebutkan tadi merupakan salah satu contoh kecil dari banyaknya makanan luar yang saat ini sudah diterima oleh lidah Indonesia. Bahkan kemungkinan ada beberapa orang Indonesia yang malah menjadikannya sebagai makanan utama gitu. Ini nggak menutup kemungkinan ya, pasti ada. Itu kalian nyadari nggak? Pasti nggak kan, kebanyakan nggak menyadari. Tapi itulah faktanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa cara pengenalan makanan dari suatu negara untuk menjadi makanan internasional. Itu bisa melalui turis. Turis itu berarti dia masuk ke negara kita, berkunjung ke negara kita, lalu dia pulang, dia nanti yang akan menceritakannya tentang makanan-makanan yang telah dia coba dari negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dari kita sendiri yang membawanya keluar. Contohnya ini mahasiswa atau orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Nah, mereka itu kalau mau mengobati kerinduannya akan masakan Indonesia, pastinya lah mereka akan masak sendiri kan lah ya. Nah, itu kalau misalkan mereka ngebagiin makanan-makanan Indonesia yang sudah mereka masak ke tetangga-tetangga mereka yang orang asli sana, itu juga termasuk salah satu promosi sih. Promosi makanan dari Indonesia, yang mana membuat orang yang tidak tahu tentang masakan Indonesia menjadi tahu dan bahkan menjadi suka dan ketagihan. Biasanya kayak gitu sih endingnya. Dan yang terakhir yaitu adalah belajar sendiri atau otodidak. Tapi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang suka masak. Kalau untuk kaum rebahan sebaiknya jangan ya. Takutnya merusak citra rasa masakan aslinya nanti. Kan berabe gitu. Ketiga hal yang telah ibu sebutkan tadi itu secara tidak langsung sudah membuka peluang usaha yang potensial untuk membuka usaha makanan internasional. Apalagi kalau misalkan kalian suka masak dan sebagainya, tentunya peluang usaha tersebut akan menjadi semakin lebar dan semakin mudah. Kalau menurut ibu sih, salah satu usaha yang tidak pernah mati itu adalah usaha kuliner. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia itu perlu makan. Dan bahkan saat ini mereka nggak segan untuk mencoba makanan yang baru, yang katakanlah terlihat unik,
atau bahkan terlihat nyentrik gitu. Dari segi penampilannya aja udah nyentrik tuh, gimana dengan rasanya. Nah itu kan banyak kan sekarang makanan-makanan viral yang bermunculan. Contohnya kemarin odading Mang Oleh tuh juga dalam sekejap semua orang membuat odading, yang bahkan sampai saat ini ibu nggak tahu apa itu odading. Kalian tahu nggak? Atau kalian pernah nyoba? Atau kalian pernah bikin? Coba komen di bawah. Ibu nggak tahu apa itu odading. Kita memasuki bagian yang pertama, yaitu ide dan peluang usaha makanan internasional. Nah, sebelum memulai usaha makanan internasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu, yang pertama, kalian harus menentukan jenis makanan internasional yang akan kalian buat. Nah, untuk dapat menentukannya, kalian bisa melihat dari banyaknya asal negara turis yang datang berkunjung. Selain itu, kalian juga bisa melihat ketersediaan bahan makanan yang ada di lingkungan sekitar kalian, sehingga dapat diketahui jenis makanan yang akan dibuat nantinya itu sesuai nggak sih dengan keinginan pasar, dan bahan bakunya pun mudah nggak sih untuk didapatkan, kayak gitu. Lalu yang kedua itu mengolah makanan dengan tepat. Seperti yang diketahui bahwa cita rasa yang lezat itu menjadi salah satu faktor penentu suksesnya bisnis kuliner. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengolah makanan dengan tepat. Kalau misalkan kalian memutuskan untuk membangun restoran masakan Korea misalkan, nah berarti kalian harus mempelajari cara mengolah makanan dari negara Korea tersebut, sehingga cita rasa yang diperoleh itu juga hampir mirip dengan negara asalnya. Yang ketiga yaitu menggunakan bumbu yang tepat. Seperti yang diketahui bahwa ada beberapa jenis makanan internasional yang menggunakan bumbu asli dari negara asal. Kalau bisa sih ya sebaiknya menggunakan bumbu yang asli. Kenapa? Supaya cita rasa yang didapat juga lebih mantap, lebih mirip, dan pokoknya lebih mantul lah intinya. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, sebaiknya gantiannya itu dengan menggunakan bumbu sejenis yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu, juga bisa dilakukan dengan mengkreasikan bumbu-bumbu yang disesuaikan dengan selera masyarakat sekitar. Nah, inovasi dalam mengolah bumbu-bumbu makanan internasional ini harus selalu dilakukan ya, supaya makanan yang dibuat itu memiliki cita rasa yang nikmat dan disukai pasaran. Yang keempat yaitu carilah lokasi yang tepat. Nah, dalam memilih lokasi usaha, pilihlah lokasi usaha yang strategis yang mempermudah calon pembeli datang ke warung makan atau restoran yang kita buat. Nah, usahakan lokasi tempat usaha itu terlihat dengan jelas, mudah untuk dicapai dengan transportasi umum, dan memiliki lokasi parkir yang memadai. Kan biasanya ada tuh rumah makan atau restoran yang bener-bener pokoknya dari segi rasa mantap, terus dari segi harga bener-bener murah di kantong, tapi sayangnya lahan parkirnya kurang memadai atau bahkan sama sekali nggak mempunyai tempat parkir. Itu kan kayak mengganggu banget gitu. Tapi kalau udah pengen banget ya hantup aja deh kalau kata orang Banjar. So, untuk masalah lokasi ini perlu diperhatikan lagi ya untuk kalian yang bener-bener ingin membangun usaha kuliner. Selanjutnya, yang kelima yaitu menentukan harga yang bersaing. Nah, ketika memulai usaha sebaiknya tidak memasang tarif harga yang terlalu mahal. Bahkan dianjurkan untuk memberikan harga promo atau bahkan diskon, sehingga itu akan lebih banyak menarik pengunjung untuk mengunjungi warung kita yang baru buka. Selanjutnya, yang keenam itu adalah memberikan pelayanan yang prima. Di sini wajib banget untuk memberikan pelayanan yang berkualitas baik, misalnya melayani dengan cepat, cekatan, dan ramah, yang mana itu akan membuat pelanggan merasa puas dan akan selalu ingat, sehingga mereka akan senang hati untuk selalu datang ke restoran kita. Menurut ibu sih pelayanan ini yang terpenting ya, karena percuma kan kalau misalkan makanannya itu seenak apapun tapi pelayanannya nggak baik, terus nggak friendly ke pelanggan. Nah, kalau misalkan ibu nemu tempat makan yang kayak gitu, sudah ibu pastikan kalau restoran itu akan masuk ke dalam blacklist ibu. Tidak peduli makanannya mau seenak apa dan harganya mau semurah apa, kalau misalkan pelayanannya nol, sudah goodbye. Dan yang terakhir yaitu adalah konsisten dalam pelayanan. Misalkan jadwal buka tutup warung itu harus tepat waktu. Terus misalkan ada perubahan jadwal, bisa dengan memberitahukan sebelumnya, hingga pelanggan tidak merasa kecewa karena datang ke warung yang tutup. Nah, selain itu berikan harga yang tetap. Jika ada kenaikan harga bahan makanan, itu dapat disiasati dengan memberikan makanan dengan porsi yang sedikit diperkecil.
Nah, konsistensi dalam kualitas melayani pelanggan, menjaga kebersihan, dan menjaga kualitas rasa itu sangat dibutuhkan dalam usaha makanan internasional yang baru dibuka sehingga disenangi pembeli. Yang kedua yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Nah, suatu produksi itu tidak akan berjalan tanpa adanya faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi itu adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan, atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Faktor produksi itu sendiri dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, keempat faktor tersebut itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Untuk yang produksi alam dan tenaga kerja itu termasuk ke dalam faktor produksi asli, sedangkan untuk faktor produksi modal dan kewirausahaan itu termasuk ke dalam faktor produksi turunan. Langsung saja yang pertama yaitu faktor produksi alam. Nah, faktor produksi alam ini merupakan segala sesuatu yang sudah tersedia di alam, yang mana dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Nah, faktor produksi alam yang digunakan untuk usaha makanan internasional itu ada 4. Yang pertama air, yang mana itu digunakan untuk mencuci alat dan bahan makanan, memasak dan minum, dan lain-lain. Yang kedua itu ada tanah, itu digunakan sebagai lokasi usaha. Yang ketiga ada iklim dan udara, yang mana itu sangat berpengaruh pada usaha makanan. Misalnya untuk daerah dingin, buatlah makanan yang dapat menghangatkan tubuh. Itu contohnya kayak itu ya, kayak yang negara 4 musim. Yang mana mereka kalau setiap musim itu ada jenis makanan-makanannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah tumbuh-tumbuhan dan hewan, yang mana itu merupakan faktor produksi utama dalam usaha makanan internasional. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan makanan internasional. Selain itu, hewan juga dapat digunakan untuk mengangkut bahan makanan. Selanjutnya B, yaitu faktor produksi tenaga kerja. Nah, ini merupakan segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani yang digunakan dalam proses produksi. Nah, faktor produksi tenaga kerja yang digunakan pada usaha makanan internasional, yaitu yang pertama, ada tenaga kerja jasmani. Nah, ini merupakan tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik, baik itu berupa keterampilan dan merupakan tenaga kerja pelaksana. Nah, tenaga kerja jasmani ini dibagi lagi berdasarkan pendidikan dan latihan yang dimilikinya, yaitu yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Ini merupakan tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus sebelum memasuki dunia kerja, misalkan chef atau koki. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih. Ini merupakan tenaga kerja yang memerlukan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja, contohnya tukang masak. Dan yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ini merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya itu adalah tukang sapu, pesuruh atau cleaning service, OB dan sebagainya lah. Yang kedua yaitu tenaga kerja rohani, yang mana ini merupakan tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektualnya dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya itu manajer pemasaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor produksi modal. Nah, faktor produksi modal ini merupakan setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa ataupun dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi modal yang digunakan dalam usaha makanan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan wujudnya. Modal itu dapat dibedakan menjadi modal barang atau capital goods dan modal uang atau money capital. Nah, untuk modal barang sudah pastinya berwujud barang, yang mana itu digunakan untuk proses produksi. Misalkan bangunan untuk warung, terus alat memasak, kursi meja untuk makan, bahan mentah, dan alat-alat kantor. Lalu untuk modal uang, itu merupakan daya beli modal yang berbentuk uang sebelum diubah menjadi modal barang, misalkan uang tunai, simpanan bank, atau saham. Yang kedua yaitu menurut fungsinya, modal dibedakan menjadi modal perorangan atau private capital dan modal masyarakat atau social capital. Nah, untuk modal perorangan itu merupakan modal yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya, misalkan tabungan di bank dan hasil usaha dagang. Sedangkan untuk modal masyarakat itu merupakan modal yang dipakai dalam proses produksi dan berguna bagi masyarakat umum. Misalkan jalan masuk ke lokasi usaha, itu kan pastinya melewati itu ya, jalan umum kan, bukan jalan pribadi. Kayak gitu.
Selanjutnya yang ketiga, menurut sifatnya, modal dibedakan menjadi modal tetap dan modal lancar. Untuk modal tetap, itu merupakan barang-barang modal yang dapat digunakan beberapa kali proses produksi, seperti warung, alat memasak, dan kendaraan. Sedangkan untuk modal lancar, itu merupakan barang-barang atau alat-alat yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, seperti bahan makanan, kwitansi, daftar menu, dan lain-lain. Oh ya, daftar menu di sini maksudnya daftar menu biasanya digunakan waiters untuk mencatat pesanan kita yang biasanya untuk pembayaran di akhir. Nah, itu maksudnya daftar menu yang untuk pemesan makanan, bukan daftar menu yang ada list harga dan sebagainya itu ya, gitu. Lanjut yang keempat, yaitu menurut bentuknya, modal dibedakan menjadi modal nyata atau konkret dan modal tidak nyata atau abstrak. Untuk modal nyata, itu merupakan barang modal yang nyata atau berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya, peralatan memasak dan bahan baku. Sedangkan untuk modal tidak nyata, itu merupakan barang modal yang tidak dapat dilihat tetapi dapat menunjang produksi, tapi bukan gaib ya. Contohnya itu keahlian dan kepercayaan dari orang lain. Selanjutnya yang kelima, yaitu menurut sumber modal. Itu modal dibedakan menjadi modal sendiri yang mana berasal dari kekayaan sendiri, contohnya dari tabungan, saham, dana cadangan, dan lain-lain. Dan modal pinjaman, yaitu modal yang berasal dari pinjaman orang lain atau lembaga lain yang harus dibayar dengan bunganya. Contoh, hutang bank jangka pendek atau jangka panjang, pinjaman koperasi, maupun pinjaman dari perusahaan lain. Selanjutnya D, yaitu faktor produksi kewirausahaan. Nah, ini merupakan faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan. Nah, faktor produksi kewirausahaan ini sangat diperlukan dalam mengendalikan dan mengelola usaha makanan internasional. Yang mana seorang wirausahawan itu harus memiliki keahlian sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keahlian memimpin atau managerial skill. Ini merupakan keahlian yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam memimpin usaha makanan internasional. Yang kedua yaitu keahlian teknologi atau technological skill, yang mana keahlian ini bersifat teknis dan ekonomis yang diperlukan wirausahawan dalam melakukan kegiatan ekonomi, terutama dalam produksi makanan internasional. Dan yang terakhir yaitu keahlian organisasi atau organization skill, yang mana keahlian ini perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan untuk mengatur berbagai usaha dalam usaha makanan internasional, baik ke dalam maupun keluar. Perlu kalian ketahui bahwa jiwa kewirausahaan itu bukan merupakan kemampuan yang sudah jadi. Artinya, seorang wirausahawan itu membutuhkan proses dan waktu agar jiwa kewirausahaan sungguh-sungguh tertanam dalam dirinya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membina kewirausahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat program kerja atau perencanaan yang jelas dan tepat. Yang kedua, mengadakan pengorganisasian atau pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap faktor-faktor produksi. Dan yang ketiga yaitu memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai terhadap para karyawan agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu perencanaan pemasaran usaha makanan internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa di era globalisasi ini, masyarakat pada umumnya mempunyai pola hidup yang sangat sibuk sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk menyiapkan makanan. Nah, yang mana hal ini mengarah pada meningkatnya permintaan untuk makanan baik yang hampir siap maupun yang siap makan, atau istilahnya saat ini adalah siap saji. Selain itu, rasa keingintahuan yang meningkat terhadap cita rasa baru itu menawarkan peluang untuk makanan daerah dengan cita rasa internasional. Hal ini tentunya membuka peluang yang sangat besar untuk berwirausaha dalam bidang makanan internasional. Langkah awal sebelum memulai sebuah usaha makanan internasional adalah menentukan segmentasi pasar. Seorang wirausahawan makanan internasional harus pandai-pandai menciptakan inovasi menu makanan dan minuman yang sesuai dengan segmen konsumen yang akan dibidik. Nah, bila kurang jeli dengan minat pasar yang ada, bisa dipastikan bahwa produk kuliner yang dijajakan tidak akan berhasil diterima konsumen. Ada dua faktor utama yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan segmentasi pasar dalam merencanakan pemasaran makanan internasional, yaitu yang pertama, lokasi usaha. Segmentasi pasar bisa dibedakan berdasarkan lokasi usaha tersebut berada. Oleh sebab itu, perhatikan kebutuhan dan minat konsumen di sekitar lokasi usaha, agar produk yang ditawarkan sesuai dengan permintaan para konsumen. Sebagai contoh, misalkan macam menu yang ditawarkan di kantin sekolah tentu tidak akan sama dengan menu makanan yang berlokasi di
di daerah perkantoran. Yang kedua yaitu harga jual. Nah, harga jual produk juga menjadi salah satu faktor utama dalam membedakan segmentasi pasar. Contohnya, harga makanan di lokasi pelajar tentu lebih murah dari harga yang ditawarkan untuk karyawan. Para pelaku usaha biasanya membagi target pasar menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok konsumen bawah, konsumen menengah, dan konsumen segmen atas. Strategi pemasaran untuk setiap target pasar tentu juga berbeda. Nah, yang mana konsumen kalangan bawah itu dapat ditawarkan menu makanan produk dengan harga jual yang sangat terjangkau. Sedangkan untuk konsumen menengah, itu bisa dengan memadukan antara makanan dan minuman internasional dengan harga jual yang tidak terlalu mahal. Dan untuk kalangan segmen atas, yang terpenting adalah pelayanan prima dan kelezatan cita rasa kuliner yang disajikan. Segmen atas ini biasanya tidak memikirkan uang yang mereka keluarkan, namun yang terpenting adalah kepuasan yang bisa mereka dapatkan. Nah, dengan menentukan segmentasi pasar sebelum memulai usaha, maka secara tidak langsung telah memilih fokus usaha yang ingin dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing dan strategi pemasaran yang paling efektif untuk memulai usaha makanan internasional. Yang keempat yaitu penyusunan proposal makanan internasional. Seseorang yang akan memulai usaha makanan internasional sebaiknya membuat perencanaan yang disusun dalam sebuah proposal. Isi proposal meliputi penjelasan tentang yang pertama, visi misi, yang kedua yaitu tujuan kegiatan usaha, ketiga maksud kegiatan usaha atau manfaat kegiatan usaha, yang keempat itu adalah profil usaha makanan internasional yang kita buat atau yang kita kelola. Yang kelima yaitu strategi pasar. Nah, di dalam strategi pasar ini ada 3 poin. Yang pertama segmenting. Nah, segmenting pasar ini adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang dibuat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkatan berbeda, dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua yaitu adalah targeting. Nah, target pasar itu adalah pada kalangan masyarakat setempat pengguna produk. Dan yang ketiga yaitu adalah positioning. Yang mana positioning ini merupakan inovasi dengan cara menambahkan bahan baru yang membedakan makanan ini dengan makanan sejenis yang ada, sehingga tampilan lebih menarik, rasa lebih unggul, dan kualitas sangat baik, sehingga konsumen dapat mengenali dengan mudah produk yang dibuat. Yang keenam yaitu analisis SWOT sebagai kelayakan usaha. Nah, untuk analisis SWOT ini kan sudah pernah Ibu jadikan tugas di pada bab 1, yang mana analisis SWOT ini merupakan acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha. Analisis SWOT ini merupakan singkatan dari analisis kekuatan atau strength, peluang, opportunities, kelemahan, weakness, and ancaman atau threat. Nah, SWOT ini merupakan suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Nah, analisis SWOT itu digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha sebagai alat penyusun strategi, yang mana didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, tetapi secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. Dan yang terakhir yaitu adalah proses produksi, yang mana ini meliputi alat dan bahan yang digunakan hingga proses pembuatan dan penyajian. Selanjutnya kita memasuki subbab bagian B, yaitu penerapan sistem produksi makanan internasional berdasarkan daya dukung daerah. Yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik makanan internasional. Nah, perlu kalian ketahui bahwa makanan internasional itu dibagi menjadi 2, yaitu masakan kontinental dan masakan oriental. Nah, perbedaan antara masakan kontinental dan oriental ini dapat dijumpai dalam beberapa hal, seperti perbedaan dalam susunan makanan utama, teknik pengolahannya, dan tata cara penyajiannya. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu masakan kontinental. Nah, masakan kontinental itu merupakan masakan dari negara yang mempunyai dataran luas seperti Prancis, Inggris, Amerika, Australia, atau bisa disebut dengan negara-negara Eropa. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Eropa Barat yang mencakup wilayah Prancis, Belgia, Swiss, Belanda, dan Jerman itu memiliki selera makan yang sama, yang mana bumbu yang sering dipakai adalah merica dan garam. Untuk Eropa Timur, yang wilayahnya mencakup Cekoslovakia, Hongaria, Yugoslavia, Yunani, Romawi, dan Rumania, itu mempunyai selera makan yang menggunakan berbumbu tajam dari rempah-rempahan seperti lada. Sedangkan untuk Eropa Selatan, yang mana wilayahnya mencakup Italia, Portugal, dan Spanyol, itu memiliki selera makan yang berbumbu tajam juga, seperti pala, lada, dan kayu manis. Masakan kontinental itu biasanya menggunakan bumbu instan atau bumbu siap pakai berupa bumbu kering. Orang-orang Eropa ini lebih menyukai bumbu-bumbu herbal, terus mereka juga suka garam, tapi mereka tidak menyukai peksin atau no MSG.
Untuk teknik pengolahannya pun dapat dikatakan simple, singkat, dan cepat. Makanan kontinental ini diberikan dalam sebuah hidangan dengan susunan menu. Adapun menu itu merupakan suatu susunan makanan dan minuman untuk satu kali makan. Susunan menu makanan kontinental ini terdiri dari berbagai macam makanan yang dimakan secara bergiliran, yang disebut dengan courses, dan mempunyai urutan tertentu. Menu yang sederhana itu dapat hanya terdiri dari 1 atau 2 giliran santapan saja, tetapi juga dapat terdiri dari berbagai macam masakan yang disajikan berturut-turut menurut urutan yang telah ditentukan. Adapun urutan menu kontinental adalah yang pertama, santapan mula, itu bisa dingin atau panas, atau ini biasa disebut dengan appetizer. Lalu yang kedua ada sup, yang ketiga ada santapan utama, atau main dish, ini bisa berupa ikan, daging, ataupun ayam. Yang keempat yaitu adalah santapan penutup atau dessert. Selanjutnya dilanjutkan dengan keju, buah, kopi, dan liquor. Liquor ini merupakan minuman beralkohol ya. Ya, jadi itu tadi adalah urutan menu makanan kontinental. Kebayang gak sih betapa ribetnya, betapa banyaknya makanannya itu kayak gimana? Untung aja kita nggak kayak gitu ya. Kita cukup ada nasi, ada sayur, ada ikan, air putih. Palingan kalau mau ditambahin tuh ada buah-buahan di akhir. Udah sesimpel itu gitu. Ternyata yang telah Ibu sebutkan tadi merupakan urutan menu kontinental pada zaman dulu. Kalau sekarang itu sudah disusutkan menjadi 4 giliran. Yaitu yang pertama ada appetizer, lalu dilanjutkan dengan soup, ada main course, dan yang terakhir adalah dessert. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu ada appetizer atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan hidangan pembuka. Appetizer ini merupakan penghantar untuk menikmati hidangan utama. Yang mana sebagai hidangan pembuka, appetizer ini berfungsi untuk membangkitkan selera atau merangsang nafsu makan. Nah, oleh karena itu, appetizer hendaknya memiliki rasa yang enak, ringan, menyegarkan. Yang mana rasanya itu biasanya agak asam, supaya untuk merangsang selera makan. Terus juga berukuran kecil dan tentunya memiliki penampilan yang menarik. Appetizer ini dapat berupa hidangan panas seperti fritters atau sup, terus bisa juga berupa hidangan dingin seperti salad, chilled fruit, cocktail, dan sebagainya. Dan ada kalanya juga bisa berasa pedas. Hidangan appetizer ini hendaknya disajikan dengan prima, yang mana itu meliputi rasa, aroma, penampilan, dan kesesuaian dengan alat saji agar dapat membangkitkan selera dan memberikan kesan bahwa hidangan yang akan disajikan setelahnya akan lebih enak lagi. Jadi kan yang namanya pembuka ya, kalau misalkan hidangan pembukanya aja udah bikin gak nafsu makan, gimana dengan selanjutnya gitu. Itu lebih ke penanaman mindset sih. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah main course atau makanan utama, yang mana ini merupakan hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap. Nah, untuk ukuran porsi main course itu lebih besar daripada appetizer, yang mana main course ini disajikan lengkap terdiri dari makanan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Seperti karbohidratnya itu bisa berupa kentang, nasi, atau pasta. Untuk sumber protein dan lemaknya itu bisa berupa daging, unggas, ikan, atau telur. Dan untuk sumber vitamin dan mineralnya itu bisa berupa sayuran. Dan yang terakhir yaitu adalah dessert atau makanan penutup. Nah, dessert atau hidangan penutup ini berfungsi untuk menghilangkan kesan dari hidangan sebelumnya, yang mana dessert disebut juga dengan hidangan pencuci mulut. Nah, untuk dessert ini umumnya memiliki rasa yang manis. Oh ya, dessert ini terdiri dari 3 macam, yaitu ada hot dessert, yang mana itu dihidangkan pada suhu 60 derajat Celcius. Contohnya, kue sus isi manis, cake, puding roti, puding karamel, pancakes, dan sebagainya. Terus ada juga cold dessert yang dihidangkan pada suhu 10 sampai dengan 15 derajat Celcius. Contohnya, macam-macam puding, cocktail, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah frozen dessert, yang mana dihidangkan pada suhu 0 derajat Celcius. Itu contohnya macam-macam ice cream, sorbet, punch, dan sebagainya. Selain susunan urutan makanan, kegiatan makan di negara-negara Eropa itu diberikan menurut pembagian waktu makan, yaitu untuk breakfast itu berkisar antara jam 6 sampai jam 9. Lalu ada brunch yang biasanya diberikan pada jam 10 pagi. Itu biasanya bisa dengan minum kopi atau cemilan. Inti dari brunch ini sih sarapan juga bukan, tapi makan siang juga bukan. Jadi lebih ke cemilan gitu.
Lalu selanjutnya ada lunch, itu berkisar antara jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore. Yang mana itu menu tergantung keluarga masing-masing. Untuk yang keempat itu ada afternoon tea, itu berkisar antara jam 4 sampai jam 6 sore. Itu bisa dengan minum tea, cookies, atau cemilan di sore hari lah intinya. Lalu ada dinner, itu berkisar dari jam 7 sampai jam 9 malam. Dan yang terakhir itu adalah super tengah malam. Biasanya ini setelah menonton acara tengah malam. Nah, dalam usaha makanan internasional, susunan menu akan menolong pemesan dalam memilih makanan sesuai dengan selera dan uang yang tersedia. Menurut macamnya menu, ada yang disebut dengan yang pertama yaitu ada a la carte, yaitu pemesanan menu makanan menurut yang tercantum pada suatu kartu menu lengkap dengan harganya. Lalu yang kedua yaitu ada table d'hôte, itu merupakan pemesanan makanan yang telah disusun lengkap menurut urutan harga. Nah, pemesanan makanan dengan cara ini itu setiap harinya dapat berubah. Yang ketiga yaitu dengan chef recommendation atau chef suggestion, itu susunan menu yang dianjurkan oleh kepala dapur yang mana dibuat lebih menarik untuk mengalihkan dari semua menu a la carte yang mungkin membosankan pemesan, atau dapat juga untuk menghabiskan bahan yang tersedia. Menu ini biasanya tidak tercantum dalam menu a la carte karena kan tadi berdasarkan rekomendasi chefnya aja. Lalu yang terakhir yaitu adalah specialized declamation, yang mana itu merupakan susunan menu atau masakan yang menjadi keistimewaan dari suatu usaha makanan internasional hingga menjadi terkenal oleh makanan tersebut. Ini semacam kayak best menu atau best seller dari restoran tersebut. Ya, jadi segitu aja dulu yang dapat Ibu sampaikan untuk materi pertama ini. Ternyata nggak bisa digabung jadi satu sekaligus. Perlu dibikin dua part, karena ini satu part aja sudah 37 menit. Dan Ibu yakin pasti nggak semua dari kalian nonton ini sampai habis. Ibu yakin itu, tapi nggak apa-apa lah, itu kan hak kalian ya. Yang penting kan Ibu sudah melaksanakan tanggung jawab Ibu sebagai guru. Ya, berarti untuk minggu depan kita lanjutkan dari makanan oriental sampai dengan laporan kegiatan usaha. Jadi itu aja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.